Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya cintai anak-anak sekalian, santri kelas 10 Madrasah Aliyah Keagamaan. Pada hari ini kita akan belajar ilmu kalam dengan tema atau materi pokok akidah pada masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. Sebelum kita mulai, kita baca dulu ayat Al-Quran yang telah saya tuliskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus, min qablika, sebelum engkau Muhammad, mir rasulin, dari seorang rasul, illa nuhi, kecuali kami wahyukan, ilaihi, kepadanya, annahu, bahwasanya, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa ana, kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah aku. Kemudian ayat kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, jangan kalian saling bertengkar. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum, sehingga kalian akan menjadi hilang kewibawaan kalian atau aroma kalian akan hilang. Wasbiru, dan sabarlah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Anak-anak sekalian, kemarin sebelum PTS kita sudah belajar akidah para nabi, bahwa para nabi semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu akidahnya satu, yaitu tauhid, mengesahkan Allah. Tidak ada yang mengatakan bahwa Allah itu ada tiga, atau Allah punya anak, atau lain-lain. Semuanya tauhid, Allah itu Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, kali ini kita akan belajar lalu pada masa Nabi Muhammad, pada masa sahabat dan tabi'in, akidahnya bagaimana. Kita ikuti materi selanjutnya. Akidah pada masa Nabi Muhammad dalam dakwahnya itu dibagi dua, yaitu periode Mekah adalah periode di mana Nabi Muhammad belum hijrah. Saat itu dakwah masih sangat lemah, masih banyak tantangannya menghadapi kaum kafir Quraisy yang sudah memiliki keyakinan sendiri, yaitu penyembahan terhadap berhala. Maka akidah pada masa periode Mekah itu adalah satu, masih masa pembinaan akidah Islam. Orang-orang jahiliyah itu masih dibina akidahnya oleh Nabi Muhammad, ya. Yang tadinya meyakini bahwa anak perempuan itu membawa sial sehingga mereka dikubur hidup-hidup. Kemudian dengan datangnya Nabi Muhammad, ajaran-ajaran seperti itu mulai dihilangkan. Penyembahan kepada berhala ditantang oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, periode Mekah itu menghadapi tantangan keyakinan kaum jahiliyah yang menyembah berhala. Jadi orang-orang jahiliyah itu masih menyembah berhala. Bukan menyembah Yesus, bukan, tapi menyembah Lata, Hubal, Manat, dan lain-lain. Itu berhala-berhala besar yang diletakkan di Ka'bah. Kemudian yang ketiga, karena akidah umat Islam masih lemah saat itu, maka Rasul melarang hal-hal yang dapat merusak akidah, seperti ziarah kubur. Dulu dilarang ziarah kubur itu karena dianggap akidah umat Islam masih lemah pada waktu itu. Lalu tiba saatnya Nabi Muhammad berada di Madinah, yaitu setelah hijrah, di mana pengikutnya sudah mulai banyak dan akidah sudah mulai kuat. Jadi periode Madinah adalah periode pemantapan akidah Islam. Nah, tantangannya juga beda. Pada periode Madinah, Nabi Muhammad menghadapi tantangan keyakinan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kalau sebelumnya jahiliyah nyembah berhala, sekarang menghadapi Yahudi dan Nasrani, yang Tuhannya juga Allah juga, hanya saja Allahnya disekutukan. Kalau kalau Nasrani menyembah Yesus juga sebagai anak Allah. Kalau Yahudi itu menyembah Uzair sebagai anak Allah.
Kemudian karena akidah umat Islam sudah kuat, maka Rasul membolehkan kembali amaliyah-amaliyah yang tadinya dilarang, seperti ziarah kubur, ya. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah. Dan mulailah diberikan syariat-syariat yang berat-berat, karena umat Islam sudah cukup kuat sehingga dijamin tidak ada yang menolak kalau diberi syariat yang berat. Kemudian berikutnya adalah akidah pada masa sahabat. Pada masa Abu Bakar, khalifah pertama, tantangan yang dihadapi adalah gerakan murtad. Rupanya orang-orang yang lemah iman itu setelah Nabi Muhammad nggak ada, mereka malah murtad, ya. Ada yang nolak bayar zakat dan lain-lain. Kemudian juga menghadapi nabi-nabi palsu. Ada Musailimah al-Kadzab, ada Aswad al-Ansi, ada Tulaihah dan lain-lain, semuanya nabi-nabi palsu itu. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, perkembangan akidahnya adalah Umar bin Khattab itu fokus menjaga Al-Quran dan mengetatkan riwayat hadis. Jadi beliau itu bahkan menghukum dan memenjarakan orang-orang yang meriwayatkan hadis karena takut tercampur dengan Al-Quran. Ya, jadi fokus beliau adalah menjaga kemurnian Al-Quran. Kemudian pada masa Utsman bin Affan terjadi perluasan wilayah Islam meluas sampai ke Persia dan lain-lain. Nah, di situ banyak orang-orang Persia akhirnya memeluk agama Islam. Mereka mu'alaf. Nah, karena mu'alaf, akidahnya masih lemah juga. Jadi pada masa Utsman ini akhirnya masih terjadi pembinaan akidah. Juga menghadapi adat istiadat setempat yang mencoba disusupkan ke dalam ajaran Islam. Karena itu pada masa Utsman tantangannya adalah itu, menghadapi bangsa-bangsa yang memeluk Islam, yang memerlukan ajaran murni dari Islam. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib ini yang tantangannya paling berat, yaitu mereka menghadapi perpecahan umat Islam dan perang saudara. Nah, selanjutnya kita akan baca sebentar, mana ini slide-nya kok nggak tampil ini. Nah, Ali bin Abi Thalib antara lain menghadapi perang Siffin tahun 37 Hijriah antara Ali radhiyallahu an dan Muawiyah radhiyallahu an. Ya, perangnya adalah perang Siffin karena terjadi di lembah Siffin. Nah, dalam perang itu Ali bin Abi Thalib menang, tetapi pihak Muawiyah berhasil menawarkan tahkim. Mereka mengangkat Al-Quran, minta diadakan perundingan sengketa. Nah, justru setelah tahkim Ali bin Abi Thalib malah kalah, ya. Muawiyah yang kemudian mengangkat diri dari Khalifah Bani Umayyah, itu salah, itu bukan Bani Abbasiyah, itu Bani Umayyah. Akibatnya perpecahan umat Islam semakin menguat dan menghasilkan banyak persoalan akidah. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, akidah apa yang muncul setelah perang itu? Kita lihat di situ ada akidah Jabariyah, Qadariyah, ada persoalan iman dan kafir, kemudian ada persoalan tauhid, ada persoalan kalamullah, ada persoalan takwil. Nah, itu bisa kalian baca sendiri, ya. Ini kesimpulannya juga bisa kalian baca sendiri. Kemudian sebagai tugas terakhir untuk kalian, ya, gali informasi lebih lanjut mengenai perang Siffin dan peristiwa tahkim melalui Google atau sumber informasi lain. Kemudian tuliskan kembali kisah perang Siffin dan tahkim itu dalam bentuk ringkasan sebanyak-banyaknya, maksimal 1 halaman, jangan lebih. Tulis tangan dan serahkan di GCR. Baik, selamat mengerjakan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.